Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Adenium Gasani Family. Untuk kesempatan kali ini saya akan melakukan rutinitas seperti biasa, yakni perawatan Adenium Arabicum hybrid jadi seed impor ya. Untuk kali ini saya akan melakukan pengamatan terhadap tanaman adenium. Pengamatan ini ada beberapa macam, salah satunya hama, terus kemudian daun jika ada yang perlu di pruning lah, seperti ini, pruning soft, tak pruning. Kemudian apabila ada yang miring seperti ini, miring, saya luruskan. Oke, langsung saja kita mulai pengamatan hama, sekaligus kita lakukan soft pruning. Tujuan soft pruning ini supaya agar cabangnya tumbuh berimbang, pertama. Kedua, agar memacu atau merangsang cabang-cabang tunas baru bermunculan. Karena apa? Karena tanaman ini secara naluriah merasa terancam sehingga dia menumbuhkan cabang atau tunas baru. Pertama, kedua itu, ketiga untuk memberikan ruang tanaman agar terkena paparan sinar matahari yang ada di dalam cabang. Oke, untuk seperti ini saya potong. Nah, ini saya potong seperti itulah, sambil kita amati apabila terdapat jamur, apabila terdapat kutu merah, segera kita lakukan pengendalian. Nah, kenapa sih disebut pengendalian? Berulang kali saya sampaikan, pada dasarnya baik itu hama, penyakit, gulma, dan lain sebagainya itu bagian ekosistem dari alam. Maka dia mempunyai peranan untuk menyeimbangkan alam, sehingga kalau diberantas, kalau kalimat kata diberantas itu artinya menghabisi semua, seperti itu. Karena tidak baik juga, karena dia itu bagian dari ekosistem alam, maka kita sebutnya pengendalian. Dikendalikan agar jumlah atau populasinya tidak membludak. Kalau jumlah populasinya membludak, pasti akan mengganggu tanaman budidaya kita. Seperti itu. Saya potong sedikit-sedikit sambil kita amati. Tidak ada yang merekam, jadi agak belepotan ya, maaf ya. Oke, seperti ini kita lakukan soft, kalau saya menyebutnya soft pruning. Seperti ini. Dengan saya yakini dengan cara seperti ini bisa menumbuhkan cabang-cabang baru, mata tunas baru. Ini tanaman adenium berumur sekitar kisaran 4 sampai 6 bulan, variatif. Ini gampang, menurut saya cara perawatan itu mudah sekali, gampang.
tidak perlu repot-repot, ribet dan lain sebagainya. Mulai dari semen kita lakukan perendaman kita pakai ZPT irisan bawang merah, karena irisan bawang merah itu mengandung ZPT, zat perangsang tubuh berupa giberelin yang mampu merangsang memicu pertumbuhan akar dan tunas. Setelah disemai, kemudian ditaruh di tray, kemudian disemprot POC kalau ada POC yang kandungannya N tinggi. Kemudian setelah lepas 3 bulan penggunaan nitrogennya dikurangi, diganti dengan penggunaan kalium yang agak diberikan lebih. Kenapa kalium? Karena kalium ini mampu menguatkan batang, mampu merangsang akar, sehingga tanaman ini lebih tahan terhadap penyakit. Kalau dikasih nitrogen terlalu tinggi, maka nanti cabangnya akan panjang-panjang. Nah, ini diupayakan cabangnya itu besar pendek, kemudian batangnya gede seperti itu. Kemudian setelah 3 bulan, kalau ada jamur kita semprot jamur, kita spray jamur. Kalau ada kutu merah kita spray insektisida dengan bahan aktif abamectin atau imidacloprid juga boleh. Seperti itu. Kalau setelah hujan, terutama hujan malam, biasanya paginya saya bilas dengan air sumur, saya siram, kemudian saya spray menggunakan fungisida. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk membersihkan jamur-jamur, spora-spora jamur yang menempel karena setelah hujan. Secara teori, kenapa setelah hujan, terutama hujan malam, rata-rata tanaman itu terserang jamur? Banyak penelitian menyebutkan hujan malam itu membawa banyak nitrogen. Pertama, membawa banyak nitrogen. Kedua, hujan malam juga membawa banyak spora-spora jamur yang akan menempel di bagian tanaman. Kalau nitrogen dah tinggi di bawah hujan, kemudian spora jamur, ya secara garis besar menimbulkan tanaman terserang jamur. Makanya kebanyakan busuk setelah hujan di malam hari. Saya pun juga begitu mengalaminya. Kebanyakan setelah hujan malam itu tanaman saya ada sebagian yang busuk, walaupun sudah saya lakukan treatment seperti itu. Kalau saya tidak pakai POC, kalau saya nitrogennya itu menggunakan fermentasi urin kelinci. Itu nitrogen. Untuk kaliumnya saya menggunakan fermentasi dari sabut kelapa. Nah, seperti itu. Kemudian setelah tanaman berumur 5 bulan, 6 bulan lah, 5 bulan itu saya menggunakan gandasil buah. Gandasil B saya mix sama MKP. Aplikasi dengan saya spray. Gandasil buah setengah sendok teh, airnya 2 liter. Nah, kemudian saya mix dengan MKP setengah sendok teh juga, air 2 liter juga saya mix. Itu saya rutin spraykan itu 2 minggu sekali, kadang ya 1 minggu sekali, untuk menguatkan kaliumnya. Seperti itu. Udah seperti itu terus, mudah sekali. Kalau ada serangan kutu merah, biasanya tanaman itu menjadi stuck, terhenti pertumbuhannya. Nah,
kalau ini saya amati tadi belum menemukan kutu merah. Kalau kutu putih sudah kemarin kita kendalikan menggunakan insektisida berbahan aktif abamectin. Alhamdulillah belum ada lagi. Seperti itu. Nih, bagus ya. Akan soft pruning. Di sini kita sama-sama belajar, di sini kita sama-sama ingin cari pengetahuan. Jikalau ada yang perlu ditanyakan atau masukan atau ada kritik dan saran, saya dengan lapang dada menerima dengan lapang dada. Tidak, apa yang saya sampaikan itu tidak selalu benar, apa yang saya sampaikan itu tidak 100% benar, karena saya bukan ahlinya di bidang pertanian, terutama di budidaya Adenium arabicum hybrid ini. Oke, beberapa tadi ada serangan kutu merah. Coba ini detil. Bentar. Oke, nah ini. Tuh. Nih. Ada kutu merahnya, bintik-bintik itu. Dan ini. Nah, kalau kutu merah itu ditandai daunnya seperti ini, daunnya itu tidak sehat, tuh ada bintik-bintiknya tuh. Karena bintik-bintik putih kayak pucat gitu loh, tidak bisa hijau. Karena apa? Karena cairan tanaman itu diserap, dihisap sama kutu merah. Oke, nanti kita lanjut pengendalian kutu merah di sore, dan saya update lagi. Sekian dulu video kali ini, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Saya masih menerima saran, kritik, masukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.